وأولين دعيكم وعيسيكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا أجمعين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقير المقدم محمد بن علي وعلى جميع سادات علي وعلوي وأصول وفروعه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam Babul Adhan Ba'dal Fajr. An Hafsata anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza atakafa al-mu'adhdhinu lis-subhi wa bada as-subhu shalla rak'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa senantiasa salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umatnya. Kita masih membahas tentang bab azan Ba'dal Fajr, sesudah tiba fajar shadiq. Dari Hafsah menyatakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam apabila beliau i'tikaf, ya, apabila muadzin i'tikaf untuk azan solat subuh, wa bada subhu shalla rak'ataini khafifataini qabla an tuqamas salatu, maka muazin tersebut dia solat 2 rakaat yang ringan sebelum dipanggil untuk iqamah solat. Jadi muazin setelah azan dia solat sunnah 2 rakaat. Para ulama mengatakan itu juga disebut solat qobliyah fajar bisa, atau sunnah rakaatil fajri juga disebut dengan sebutan yang sama. Itu keterangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain. Dan pahalanya sebagaimana dalam hadis Nabi katakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Khairun ditafdil, ya, lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Tapi harganya itu ketahuannya nanti di akhirat. Babul adzan qoblal fajr. Bab adzan sebelum fajar.
Di sini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya singkat saja, bahwa beliau tidak melarang seorang pun dari kalian, atau azannya Bilal ya, azannya Bilal itu tidak menghalangi seorang di antara kalian dari sahur. Artinya ketika Sayyiduna Bilal azan subuh, yang masih sahur silakan lanjutkan makannya, tidak membatalkan puasa. Tapi yang dimaksud di sini azannya Bilal yang sudah dijelaskan bukan azan masuk waktu, tapi azan untuk membangunkan orang tidur atau mengabarkan kepada orang yang sedang itikaf di masjid untuk pulang ke rumah sahur. Jadi azan ini tidak ada lagi, khususnya di tempat kita ya, di Ternate, itu sudah tidak relevan lagi. Karena azan yang di Ternate ini azan masuk waktu, yang tetap makan batal puasa. Ini riwayat dikisahkan di zaman Rasul, azan subuh 2 kali. Azan subuh yang pertama membangunkan orang untuk tidur, membangunkan orang tidur untuk bisa sahur dan sholat setelahnya, dan mengingatkan orang yang sedang iktikaf untuk pulang ke rumah sahur. Azan yang kedua, azan masuk waktu. Yang azan adalah Abdullah ibni Ummi Maktum. Azan yang sekarang azan Abdullah ibni Ummi Maktum. Maka di sini Nabi katakan bahwa azannya Bilal tidak menghalangi kalian daripada sahur. Sesungguhnya dia azan di malam hari untuk membangunkan orang yang tidur atau mengabarkan kepada orang yang sedang berada di masjid untuk kembali pulang ke rumah. Nabi yang terangkan sendiri. Azannya Bilal itu untuk memanggil atau memberikan kabar kepada orang yang berada di masjid untuk pulang ke rumah. Mungkin ada yang itikaf ya dari Isya, ada yang itikaf dari Maghrib dan seterusnya. Tiba sahur, azannya Bilal itu sebagai tanda bahwa sudah tiba waktu sahur. Mereka kembali pulang untuk sahur di rumah mereka atau membangunkan orang yang tidur. Walaysa an yaqula al-fajr awis subh wa qala bi asabihi wa rafa'aha illa fawq wa taqta'a ila al-asfal hatta yaqul hakadha yushiru bi sabbabatayhi ihdahuma fawqa al-ukhra thumma maddahuma an yaminihi wa shimalihi. Bab baina kulli adhanaini salat liman sya. Kemudian Imam Bukhari membuat satu bab lagi, namanya bab yang membahas ada solat di antara 2 azan bagi siapa yang menghendaki. Dari Abdullah bin Mughaffil al-Muzani bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adzanaini salatun thalatha liman syaa, wa fi riwayah baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun thumma qal fi tsalitsa liman syaa. Di dalam syarah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, di situ diterangkan ada satu solat yang dilakukan sebelum maghrib, Qobliyah maghrib. Nah, Qobliyah maghrib itu Nabi katakan solat tersebut liman syaa, bagi siapa yang mau melakukan silakan. Memang di Ternate itu sebagaimana yang sudah pernah diterangkan, azan langsung qomat ya, menggunakan qaul godim ya. Qaul godimnya Imam Syafi'i digunakan. Ada gaul jadid. Kalau gaul jadid itu justru lebih lebih lama ya.
Gol Gedim itu justru lebih cepat. Yang pernah saya bahas di Muhajir di Alamin, masih ingat ya? Ya, Gol Gedim atau Jadid. Pokoknya dua pendapat Imam Syafi'i itu, justru yang kuat itu adalah Gol Gedimnya. Nah, waktu ada sahabat di sini sholat sebelum maghrib, ada yang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, itu dia sholat sebelum maghrib, maknanya apakah ada gobliyah maghrib? Maka Nabi katakan, sholli liman sya'ah, ya sholatlah kalian bagi yang mau. Dari sinilah para fuqaha menyatakan bahwa sholat gobliyah maghrib hukumnya itu sunnah gairu muakkadah, sunnah yang tidak terlalu ditekankan. Yang mau laksanakan silakan, yang tidak laksanakan juga tidak mengapa. Itu kalau setelah azan masih ada waktu, kesempatan untuk orang sholat, setelah itu gomat. Ya. Tapi di Ternate menggunakan mazhab yang memang harus segala untuk qomat, dan itu dua pendapat dari Imam Syafi'i ya, ada gaul godim, ada gaul jadidnya. Saya lupa persisnya yang mana tuh yang jadid, yang godim, lupa persisnya. Kemudian di sini dinyatakan juga adab ya, bab man qala, bab bagi orang yang azan ketika safar. Kemudian di sini Nabi SAW ya, beliau digambarkan oleh Malik bin Huwairith, sahabat namanya Malik bin Huwairith, yang mengatakan ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa agamna indahu 20 lailatan wa kana rahima rafiqa. Yang mengatakan bahwa saya mendatangi Nabi, dan pada waktu itu Nabi sedang berkumpul dengan sekelompok kaum muslimin. Maka kami qomat, kami menetap di sisinya, tinggal bersamanya selama 20 lailatan, 20 malam. Wa kana rahima rafiqa, beliau sangat berkasih sayang kepada umat ya, sangat penyayang, sangat pengasih, rahima rafiqa. Falamma ra'a syaukana ila ahalina qala irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wasallu. Nabi lihat ini mereka tinggal bersama Nabi sampai 20 malam. Kemudian Nabi mengatakan, ketika Nabi lihat mereka sudah ada yang rindu kepada keluarga mereka, Nabi mengatakan kepada mereka, kalian kembali pulang, berkumpullah dengan keluarga kalian, dan ajarkanlah mereka ilmu yang telah aku ajarkan kepada kalian, dan sholatlah kalian. Apabila waktu sholat telah tiba dan salah seorang di antara kalian sudah melantunkan azan, maka pilihlah yang paling besar di antara kalian yang menjadi imam. Tuh. Jadi Nabi perhatian juga, beberapa orang tinggal bersama Nabi sampai 20 malam, 20 hari. Nabi lihat mereka rindu kepada keluarga. Nabi suruh pulang. Tapi Nabi kasih pesan, ilmu yang saya ajarkan kalian harus sampaikan. Ini kewajiban kepala keluarga. Di rumah itu harus tetap juga ada pengajaran kepada istri ataupun anaknya. Itu wajib. Tuh. Falyuballik asyahidu minkumul ghaibah. Hendaklah yang hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir, termasuk keluarga, bahkan lebih utama itu. Bab azan dan iqamah dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW beliau memerintahkan muazzin melantunkan azan, kemudian di waktu tersebut berkata, alla sallu fir rihal fi lailatil baridah awil matirati fi safar. Perhatianlah kalian, sholatlah di tempat-tempat tinggal kalian jika malam itu sangat dingin. Ini sekarang di Tanah Suci lagi musim dingin ya, bisa sampai 8
derajat, 17 derajat, bahkan 8 derajat Celcius. Itu di saat ini lagi musim dingin. Nah, di zaman Rasul demikian, kalau cuaca sangat dingin itu disuruh sholat di tempat tinggal saja. Untuk kondisi mereka di zaman itu sangat menyulitkan, karena tidak semua orang mampu membeli pakaian yang tebal ya, kayak kita zaman sekarang ada jaket. Tapi zaman mereka banyak orang yang susah, sehingga nanti membahayakan diri mereka. Itulah yang Nabi katakan la darar wala dirar. Jangan kalian membahayakan diri kalian dan jangan kalian membahayakan orang lain. Al-matirah, al-matirah artinya hujan lebat. Fis safar, ketika sedang safar. Jadi ada sunnah azan. Kalau Imam Syafi'i di dalam kitab itu selesai azan, ini cuaca lagi ekstrim, itu sunnahnya azan tetap, sekalipun masjid itu udah gak bisa lagi ada orang mendatangi ya. Ini berbicara konteksnya di zaman Rasulullah SAW. Maka selesai azan ditambah kesunahan Allah sallu fi rihalikum, hendaklah kalian saat ini sholat di tempat-tempat tinggal kalian, gitu. Karena cuaca tidak bersahabat pada waktu itu, ekstrim, sangat dingin dan hujan lebat. Kemudian bab berikut, bab qauli rajuli, bab ucapan seseorang ketika sholat terlewatkan, jadi masbuk, terlambat. Ada adab yang Nabi ajarkan. Jadi kalau kita datang sudah terlambat, imam, makmum sudah sholat, kita datangnya terlambat. Di sini Imam Bukhari buat bab khusus, di mana dikatakan oleh Abi Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh sami'a jalabah ar-rijal falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila sholati qala fala taf'alu idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jadi sholat sudah dilaksanakan, ada orang terlambat datang sholat, dia berlari dalam masjid untuk bisa mengejar sholat tersebut atau ikut segera bergabung dengan makmum yang pada waktu itu sedang sholat. Ternyata itu menjadi hal yang tidak baik ya, karena ada suara tergesa-gesa ya, terburu-buru. Nah, adabnya bukan begitu. Apa kata Nabi? Jangan kalian lakukan hal itu. Kalau terlambat itu waktu sholat, tidak perlu lari, jalan biasa aja, jalan biasa aja. Fala taf'alu idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau kalian hendak mendatangi sholat, datanglah dengan tenang, sakinah, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu. Kalau kalian jalan dengan tenang sampai di situ ya sholat yang kalian dapat, imam belum ruku, belum bangkit dari ruku, masih bisa dapat 1 rakaat, maka lanjutkan sholat itu. Tapi kalau datang sudah selesai, imamnya sudah i'tidal misalnya, maka kata Nabi, cukup kalian menanti juga bisa untuk rakaat berikut, kemudian kalian sempurnakan saja, begitu. Jadi di sini Nabi ajarkan adab, gak perlu lari-lari, masuk dengan tenang. Kalau memang dapatnya rakaat yang kita dapatkan waktu itu, ya itu kita sisa ikuti. Tapi kalau kurang kan bisa disempurnakan. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Riwayat yang lain Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya apabila sudah iqamah, maka janganlah kalian berdiri kecuali kalian melihat aku. Nah, ini di zaman Nabi. Jadi Nabi itu yang jadi imam hanya Rasulullah di Masjid Nabawi di zaman itu.
kecuali di akhir-akhir ya diperintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi secara umum kalau Nabi masih ada di tempat mukim, itu Nabi yang imam. Nah, Nabi katakan di sini, sekalipun sudah qomat, maka jangan kalian berdiri. Sudah qomat solat, jangan kalian berdiri melaksanakan solat hingga kalian melihat kedatanganku. Gitu. Ulama memberikan pemahaman di sini. Sunnahnya itu apabila sudah qomat, bukan sudah berdiri berbaris, sudah saf baru qomat, bukan. Itu di 4 mazhab tidak ada. Ya, jadi kita sudah berdiri nih, sudah berdiri saf, baru qomat. Nah, sunnahnya qomat dulu, baru berdiri. Bukan berdiri dulu, baru qomat. Itu dalam mazhab arba. Ada perbedaan sedikit. Kalau mazhab Maliki, seingat saya mazhab Maliki itu kalau sudah ada qomat, yang penting sudah dilafatkan itu, lafat qomat, dari awal sudah bisa berdiri. Jadi posisinya duduk, kemudian qomat. Awal qomat itu sudah bisa dia berdiri. Atau yang kedua, masih mazhab Maliki, di posisi tengah dari qomat, kemudian dia berdiri. Atau bagian akhir, itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya ada di lafaz hayyalus shalah baru dia bangkit. Ya. Syafi'i juga seperti itu, kurang lebih. Hambali juga demikian. Tapi semuanya sama dalam satu kesepakatan bahwa qomat itu ketika posisi sedang duduk, kemudian qomat baru berdiri. Itu kesepakatan yang sama. Jadi bukan berdiri dulu baru qomat. Cuma itu ya sudah jadi kebiasaan juga, kita berdiri dulu baru qomat. Ya, padahal duduk, qomat, kemudian berdiri. Dengan catatan. Catatannya adalah pada masa itu mereka sudah duduk di saf terlebih dahulu. Jadi sudah rapi itu. Sehingga ketika qomat berdiri. Bukan terpisah-pisah. Ya. Kalau duduknya jauh, itu akan memakan waktu yang cukup lama dia. Nanti dia juga akhirnya lari dan seterusnya. Jadi mereka sudah duduk secara rapi, paling minimal, kemudian qomat baru berdiri. Coba biasakan praktek begitu. Itu sesuai dengan pendapat para imam, ya, 4 mazhab. Tuh, qomat baru bangkit. Kemudian di sini An Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah wan nabiyyu yunaji rajulan fi janibi masjid. Famaqama ila salati hatta nama qaum. Pernah kejadian ini sudah qomat nih. Mungkin dia lihat Nabi sudah ada. Kemudian dia qomat. Nabi keluar dari masjid, padahal imamnya Nabi. Ketika sudah qomat, nabinya keluar dari masjid, sedang memanggil seseorang. Di sini dikatakan yunaji rajulan fi janibil masjid. Nabi sedang memanggil seseorang di pinggir masjid. Tapi posisinya sudah qomat. Nggak ada yang berani gantikan tuh. Tidak ada yang berani gantikan posisi imam. Sekalipun mereka sudah bersaf-saf di tempat mereka, sudah qomat lagi. Nabinya keluar dari masjid sedang memanggil seseorang. Sampai kapan itu? Ternyata lama Nabi di luar. Nabi di luar masjid itulah lama. Famaqama ila shalah hatta nama qaum. Saking lamanya sampai yang di saf itu ada yang ketiduran. Tidur. Nah, di sini mungkin nanti kita kembangkan di pertemuan berikut. Saya sempat baca di dalam kitab Al-Imam Al-Qastalani, ya, syarah dari ringkasan Sahih Al-Bukhari.
bahwa qomat itu sekalipun ada jeda waktu yang lama nggak ada masalah. Misalnya ada imam guru kita yang sangat kita muliakan misalnya, tahu-tahu sudah qomat, beliau mungkin mau ke toilet. Nah, kita di majelis sambil tunggu gak apa-apa. Ya, toilet, habis itu mungkin mandi, ya, habis mandi baru datang lagi, tinggal dilanjutkan, tidak perlu diulang lagi qomatnya. Ada pendapat ulama seperti itu. Ya, bahwa berdasarkan hadis ini Nabi keluar dari masjid sedangkan sudah qomat dan durasi waktunya sangat panjang sehingga di sini dikatakan hatta namal gaum. Banyak manusia, banyak orang tertidur pada waktu itu. Saking lamanya waktu menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Imam Bukhari membuat judul ya. Judulnya di sini beliau katakan bab al-imam bab al-imam tu'radu lahul hajatu ba'dal iqamati. Ini luar biasa nih judulnya, sudah bisa kita ambil hukum dari judulnya. Bab imam yang tiba-tiba ada hajat padahal ba'dal iqamah, setelah adanya iqamah gitu. Sudah iqamah ada hajat. Maka di situ Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa hal itu tidak ada masalah. Kita sambil menanti sang imam untuk kembali hadir menjadi imam tanpa mengulangi qomat. Itu. Jadi luar biasa. Imam Bukhari ini punya kitab judulnya saja itu ilmu, belum isi ya. Ini kan ada judul-judulnya ini. Jadi para ulama itu mereka ta'ajub dengan judul-judul yang diletakkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya. Bab-babnya tuh. Dari bab-babnya saja sudah bisa didapati banyak sekali ilmu, hukum, kawaid wal fawaid, kaidah dan fawaid. Bahkan dibuat kitab-kitab khusus. Ya, kitab-kitab khusus menerangkan tentang judul-judul yang Imam Bukhari letakkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Tuh. Di antaranya Ibnu Rusyaid Al-Fihri menulis kitab berjudul Tarjumanu At-Tarajumi ala Abwabi Sahihil Bukhari. Jadi kitab itu hanya menerangkan apa? Judul-judulnya yang Imam Bukhari letakkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Dulu juga ada ulama bernama Ibnu Munayyir, ulama asal Mesir. Beliau menulis kitab judulnya Al-Mutawari ala Abwabi Sahihil Bukhari. Ada juga ulama bernama Syekh Abdul Haq Al-Hashimi menulis kitab berjudul Lubbul Lubab alal At-Tarajumi wal Abwab. Ini hanya membahas apa? Judul. Jadi ulama mengatakan Imam Bukhari meletakkan judul di setiap bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Judulnya itu sudah bisa jadi referensi hukum. Baru judul, belum hadisnya. Nah, ini luar biasanya para ulama hadis. Imam Bukhari umurnya sudah berapa tuh? Kelahiran tahun 194 Hijriah. Wafat 256 Hijriah. Sudah ribuan tahun. Ya, 1000 tahun lebih. Tapi ilmu beliau masih sampai saat ini kita pelajari. Nah, mereka ini kita belum bahas isi ya. Tadi baru judul. Para periwayat yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu semuanya udul. Udul itu menurut para ahli hadis lam yartakibu kabiratan wa lam yusirru sagiratan wa ghalabat ta'atahum 'alal ma'asi wa lam yakhtal muru'ah.
Para periwayat hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu mereka orang-orang udul yang tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah melakukan dosa besar. Sekalipun melakukan dosa kecil, segera bertobat dan dosanya sangat sedikit. Ketaatan mereka dalam hidup jauh lebih banyak mendominasi dibanding kemaksiatan dan memiliki akhlak yang terpuji. Itu syarat periwayat hadis. Jadi periwayat hadis ini kalau dengan syarat demikian itu, mereka ini bisa kita katakan sebagai para aulia. Maka di masa Salahuddin Al-Ayyubi 27 Rejab itu kan momentum di mana Baitul Maqdis dibebaskan oleh beliau. Sebelum peristiwa itu terjadi, beberapa hari sebelumnya beliau mengirimkan surat kepada seluruh ulama yang ada di wilayah-wilayah kekuasaan Daulah Zangkiyah khususnya. Wasiatnya apa? Agar mereka menghatamkan kitab Sahihul Bukhari. Setelah hatam, doa agar Allah jadikan kemenangan itu diberikan kepada umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bertawasul dengan nama-nama para periwayat. Jadi nama-nama para periwayat saja, kalau kita doa menyebutkan nama mereka, ini menurut ulama ya, itu mustajab. Karena tadi syaratnya saja tidak pernah buat dosa besar. Jarang sekali melakukan dosa kecil. Sekalipun melakukan dosa, segera bertobat. Hidupnya, taatnya mendominasi. Dan akhlaknya baik. Itu wali itu. Bukan hanya sekedar periwayat hadis. Salah satu sahabat yang masuk ke dalam daftar periwayat hadis namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain itu diterangkan oleh Al-Mutafanninu Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghummari, punya kelebihan, bisa berjabat tangan dengan malaikat. Kemudian setiap dia kemana-mana, itu malaikat mengucapkan salam kepadanya. Bahkan di rumahnya itu, kalau ada orang yang bertamu mengucapkan salam, sedangkan beliau tidak ada di rumah, maka terdengar jawaban salam di dalam rumah. Tapi orangnya tidak ada. Ditanya kepada beliau, itu yang jawab adalah malaikat. Jadi yang ucapkan salam juga mendengar jawaban dari malaikat. Nah ini orang Masya Allah, Nabi mengatakan saya menangis atas amalan-amalan yang dilakukan oleh Imran bin Husain. Beliau kena penyakit bawasir, ambeien akut. Kemudian banyak sekali penyakit yang beliau alami sehingga tidak mampu beliau berdiri atau bangkit dari tempat tidur. Tapi tiba waktu sholat beliau selalu paksakan diri untuk sholat. Ternyata dari kesabaran itu, puluhan tahun beliau mengalami penyakit itu, tapi beliau sabar, maka Allah berikan satu kemuliaan kepada beliau dengan apa? Dengan dijadikan malaikat itu selalu mengucapkan salam kepada beliau dan selalu berjabat tangan dengan beliau. Namanya Imran bin Husain. Satu kali dia minta kepada Nabi, wahai Rasul, doakan biar saya sembuh. Nabi doakan sembuh. Setelah sudah sembuh, malaikat tidak datang lagi kepadanya. Tidak lagi berjabat tangan dengannya. Nah, ulama mengatakan setiap menyebut nama Imran bin Husain, qala ahlullah, ya idza dzukira Imran bin Husain yustajabu du'a inda dzikri ismihi. Fa inna dzikra ismihi bihi tatanazzalu rahmah wa tuftahu abwabul ijabah. Apabila disebut nama Imran bin Husain, maka doa akan diijabah oleh Allah Ta'ala ketika menyebut namanya. Makanya ulama-ulama itu kalau sedang membahas satu ceramah atau kajian, kemudian menyebut Imran bin Husain, mereka langsung doa. Imran bin Husain doa, minta kepada Allah Ta'ala. Mereka katakan ketika menyebut nama Imran bin Husain,
maka rahmat diturunkan oleh Allah, pintu langit dibuka sehingga doa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gola ahlullah, ya, para ulama-ulama terdahulu. Sekarang kita berpikir kalau Imran bin Husain seperti itu, lantas bagaimana dengan kibarus sahabah, ya, sahabat-sahabat senior? Atau lantas bagaimana dengan ahlul bait? Ya, Imam Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Atau jauh lagi, bagaimana kalau yang disebut nama para nabi? Jauh lebih mustajab. Cuman yang menjadi penghalang adalah kurang yakin. Ya, idzil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Semua orang yang mulia di sisi Allah itu punya modal utama adalah keyakinannya kepada Allah. Dengan keyakinan itulah menjadi bermanfaat. Tapi ketika tidak yakin melakukan satu amalan, maka tidak akan memberikan manfaat amalan tersebut. Itu di dalam kitab Imriti. Nah, ini Imran bin Husain termasuk salah satu rawi. Nah, mereka ini disebut udul, orang-orang yang adil. Jadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dan juga kitab Syarafu Ashabi Al-Hadith, ada dua kitab yang ditulis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Yang pertama menerangkan kemuliaan para fuqaha. Fuqaha itu orang yang ahli hukum. Ahli hukum Islam disebut fuqaha. Ada juga kemuliaan para ahli hadis. Ashab, ya, Syarafu Ashabil Hadis. Ini kitab ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi. Ternyata dua ulama ini, fuqaha dan muhaddits, itu takamul, gak bisa berpisah. Kedua-duanya itu punya sumbangsi yang sama, saling menyempurnakan. Dalam hadis Nabi katakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Bahwa agama ini senantiasa dijaga. Dalam kitab Mishkatul Masabih disebut yahmil yahfaz. Agama ini senantiasa dijaga. Di setiap masa ada jaminan dari Nabi bahwa setiap masa akan muncul tokoh-tokoh ulama yang keberadaan mereka menjaga keaslian ajaran agama Islam. Setiap generasi. Uduluh, mereka orang-orang yang adil, kata Nabi. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalib. Dengan adanya mereka menghapus perubahan pemahaman, perubahan makna dari orang-orang yang ekstrim. Orang-orang ekstrim ketika mentafsirkan ayat Al-Quran tentu berbeda dengan orang yang moderat. Dan penafsiran orang-orang al-ghalin yang ekstrim itu sudah dikabarkan oleh Nabi pasti menyimpang, pasti ekstrim, al-ghulu. Yang bisa meluruskan adalah para fuqaha. Dalam satu riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi mengatakan para fuqaha itu fungsinya yang pertama apa? Yaitu meluruskan pemahaman menyimpang dari kelompok ekstrim, tahrif, yang mendistorsi, merubah makna-makna di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Semuanya bermakna ekstrim. Baca ayat qatilu, bunuhlah. Nah, muncul pemahaman teroris dari sini. Bunuhlah orang kafir, bunuhlah orang yang bermaksiat. Zaman dulu namanya apa? Khawarij. Kok bisa mereka memahami Al-Quran demikian, hadis demikian? Karena pemahamannya ekstrim. Nabi sudah kabarkan itu. Yang mampu menerangkan dan meluruskan adalah fuqaha. Yang kedua disebut tahwil jahilin, pentakwilan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, Al-Quran ditafsirkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, akhirnya apa? Merusak daripada penafsiran-penafsiran Al-Quran yang benar. Tugas siapa? Kelompok siapa yang bisa meluruskan? Fuqaha. Kalau muhaddithun
itu adalah kelompok yang menjaga ilmu ini daripada intihalal mubtilin. Kalau ulama hadis kebanyakan yang kontemporer mengartikan orang-orang non-muslim yang belajar ilmu agama Islam, tapi niatnya untuk apa? Mencari kekurangan dan kesalahan di dalam agama Islam untuk dia benturkan, untuk dia rusak dari dalam. Banyak namanya golongan orientalis ya. Orientalis itu kan banyak juga yang masuk Islam. Tapi kebanyakan niat awalnya itu belajar ilmu agama Islam bukan untuk mencari kebenaran. Tapi justru sebaliknya, dia ingin mencari kelemahan, bahkan niatnya untuk merusak. Mereka mengarang kitab juga. Dulu zaman Belanda terkenal di Indonesia, orang Belanda namanya Haji Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar itu. Sampai tinggal di kota Makkah, menikah dengan wanita-wanita muslimah. Itu Horganje itu, Christian Snook Horganje. Belajar hadis, belajar Al-Quran. Bahkan saya punya kitabnya tuh, Tarikh Makkah, sejarah kota Makkah. Itu ada tulisan beliau, ya tulisan dia ada. Dan dikatakan hadir majlisnya Syekh Nawawi Al-Bantini di Makkah. Itu. Tinggal di Makkah, nama dirubah. Tapi dia belajar bukan mencari kebenaran. Dia ingin merusak Islam dari dalam. Nah ini yang bisa melawan dan meluruskan ada siapa? Al-Muhaddithun, ulama-ulama ahli hadis. Itu dalam riwayat yang diterangkan oleh beberapa ulama. Nah sehingga alhamdulillah kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang orientalis, saya sebut misalnya Al-Munjid. Al-Munjid itu kamus bahasa Arab. Dikarang oleh orientalis, tapi dipakai di pesantren. Selama yang menulis mereka, Nabi kan sudah bilang harus udul. Harus udul. Udul itu syarat aslinya yang awal adalah muslim. Tidak pernah buat dosa besar. Tidak melakukan dosa-dosa kecil, akhlaknya baik, taatnya mengalahkan maksiat. Kalau orang orientalis masuk tidak ini? Gak masuk. Terus kenapa percaya? Kenapa masih dipakai kitab-kitabnya? Ternyata diselidiki salah satu murid dari ulama di Bogor, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ulama besar di Bogor. Dia punya murid-murid peneliti. Mereka teliti kitab Al-Munjid, kitab kamus bahasa Arab. Saya punya ada di rumah kitabnya itu. Ternyata dicari tahu benar. Tetap ada racun di dalam. Di situ melecehkan Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad istrinya banyak karena tukang kawin. Ya, punya hasrat yang lebih secara seksual. Ini kan pelecehan. Diletakkan gambar-gambar wanita buka aurat di situ. Diletakkan patung-patung. Itu di kitab kamus Al-Munjid. Kalau tidak salah yang nulis namanya Mauris atau siapa itu. Tapi di beberapa pesantren masih dipakai. Saya mengakui memang keterangan penjelasannya bagus. Jadi bahasa Arab dijelaskan kamusnya dengan bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Arab Perancis. Ya beliau kalau tidak salah asal Perancis. Pakar bahasa Arab. Ya kita kalah. Munjid tebal. Satu kata bahasa Arab diterangkan bahasa Arabnya lagi itu. Begitu. Tapi diteliti oleh para ulama ternyata ada kekurangan juga di situ. Ada niatan yang tidak baik di situ. Dan itu sudah diteliti oleh murid-murid Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Waktu saya di Jakarta, mereka sampaikan demikian. Jadi udul itu penting. Orang-orang yang adil, Nabi katakan mereka lah yang bisa menjaga keaslian agama Islam. Kalau tidak udul, jangan percaya. Sekalipun yang kita baca di awal bagus, tapi kalau kita teliti, baca seluruhnya pasti di situ disisipkan hal-hal yang tidak baik di situ. Nah ini sebagai tanbih ya, peringatan untuk
lebih berhati-hati membeli buku-buku agama, apalagi yang ditulis oleh orang yang tidak udul, yang tidak terpercaya. Nah, orang-orang udul ini punya karakter. Ada yang disebut ahlul athar. Nabi menyatakan di dalam hadis, dalam bentuk apapun itu mereka pegang, tanpa harus ditafsirkan, ditakwilkan. Ada yang seperti itu. Jadi dia bilang kaum tekstualis. Kaum tekstualis. Dulu di Makkah ada ulama besar bernama Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Beliau menulis tafsir Adwaul Bayan. Diangkat jadi dosen di salah satu universitas yang ada di sana. Nah, biasa ada namanya ikhtibar atau imtihan, ujian ya. Mahasiswa kuliah, kemudian sudah waktunya untuk ujian. Dibuatlah soal. Buat soal. Kemudian soal itu sudah dibuat. Hari hanya diberikan itu lembaran soal. Ini mahasiswa, mereka tahu bahwa ini dosen ini Syekh Muhammad Amin Syinkiti, orangnya itu sangat memegang kuat hadis Nabi. Kalau Nabi menyatakan demikian, harus dilakukan. Kalau Nabi melarang demikian, harus ditinggalkan. Tanpa basa-basi, tanpa berpikir. Maka ini mahasiswa bertanya, mungkin soalnya susah. Ya Syekh, mohon maaf, ini nomor 1 pertanyaannya begini. Saya mau tanya jawabannya apa ya? Ini lagi ujian. Kata Syekh, ya jawabannya begini. Akhirnya semua mahasiswa itu tanya soalnya, sampai akhirnya Syekh itu menjawab semua soal. Semua dapat 100. Nah, yang buat soal beliau ditanya, dijawab, ditanya, dijawab. Ternyata sampai ke rektor universitas tersebut. Dipanggillah Syekh Muhammad Amin Syinkit. Ini bagaimana ini, ada komplain ini semua dapat 100 di kelasnya engkau nih. Kelasnya antum semuanya dapat 100. Terus ada yang kabarkan kamu jawab tuh. Ada yang mahasiswa tanya, ini pertanyaan begini, jawabannya bagaimana Syekh? Jawabnya begini. Kata Syekh Muhammad Amin Syinkiti, saya takut kalau tidak jawab dapat ancaman dari Nabi. Kok bisa begitu? Karena dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu ta'ala bilijamin minar yaumal qiyamah. Siapa yang ditanya suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmunya, maka nanti di hari kiamat dia dililit dengan tali kekangan di mulutnya dari api neraka di hari kiamat. Nah ini kan dia tanya ilmu. Kalau saya tidak jawab, dapat masuk ancaman tersebut. Wah, akhirnya rektor pusing, kalau begini bisa bahaya. Ya. Sudah rubah aturan, mahasiswa dilarang bertanya. Nah, baru hari besoknya beliau ngajar lagi. Itu kalau ada yang tanya, tetap dijawab tuh. Tapi ternyata kok kalian tidak ada yang bertanya? Dia bilang sudah ada aturan dari rektor. Kalau siapa yang bertanya kepada engkau, DO. Makanya kami gak berani bertanya. Ya sudah, akhirnya syekhnya alhamdulillah itu apa kena? Ahlul athar. Dia tahu bahwa Nabi mengatakan bahwa siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia tidak mau menjawab sedangkan dia tahu, maka dia mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini kan kalau konteks kekinian, kita kena satu hukum dari ulama yang membuat rumusan bahwa membongkar rahasia itu juga dosa. Nah, sehingga disinilah butuh ada muhaddithun, ada fuqaha. Kalau hanya pakai satu pandangan fatal. Ahlul athar tanpa memahami landasan hukum fikih bisa menjadi fatal itu. Nah, ini contoh ahlul athar. Jadi mereka sebenarnya tidak salah itu. Karena saking memegang kuat syariat, apa yang Nabi katakan betul-betul dijalankan. Kita kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dikenal sebagai tokoh sufi. Nah, mereka punya syariat jauh di atas kita. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan kana mutamassika
bigawani syariah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah tokoh ulama yang memegang kuat syariat Islam. Sunnahnya, wajibnya. Nah, mereka tidak mungkin diangkat sebagaimana yang kita kenal sebagai waliullah, ya, orang besar, melainkan mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah maupun yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau sebelum meninggal kasih wasiat. Ya bunayya, tir ilal haq bijanahai alkitab wa sunnah. Wahai anakku, aku berikan pesan kepadamu. Terbanglah menuju kepada Allah yang maha benar dengan dua sayap. Sayap pertama Al-Quran, sayap kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah sekali kalau orang ma'rifat tinggalkan syariat. Siapa lebih ma'rifat, Syekh Abdul Qadir Jailani atau orang-orang yang mengaku ma'rifat kemudian meninggalkan syariat? Syekh Abdul Qadir Jailani paling ma'rifat, paling hakikat, tapi justru paling kuat memegang syariat. Ini keterangan dari siapa? Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah. Kemudian ciri-ciri lainnya, orang yang udul, mereka itu mengamalkan ilmu. Kadang tanpa berucap, dengan diam kita sudah bisa ambil ilmu. Saya teringat dulu ada kiai besar di Jakarta, namanya Kiai Syafi'i Hazami, berguru kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Itu guru beliau. Pada waktu itu sedang belajar hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Nabi yang ditulis oleh Imam Nawawi, sampai ke bab man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyagul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam, kalau tidak bisa berkata baik. Itu dibaca tuh hadis di depan gurunya, Habib Ali. Selesai dibaca, menunggu keterangan penjelasan. Biasanya murid baca hadis, kemudian sang guru menerangkan. Tapi waktu itu beliau baca itu hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam. Ya, kecuali dia berkata baik. Falyasmut. Habib Ali hanya duduk diam, lihat itu murid begitu. Sampai 1 jam. Lihat, dia juga ini mau lihat guru atau tidak. Ini juga mazhab juga nih. Lebih afdol mandang guru atau menundukkan pandangan. Ya, orang sholat depan Ka'bah lebih afdol sholatnya lihat ke tempat sujud ataukah lihat ke Ka'bah. Itu jadi khilaf oleh kalangan para ulama. Dia bingung, ini nggak ada penjelasan. Habibnya duduk lihat begitu. Dia juga kadang lihat, kadang nunduk. Sampai 1 jam. 1 jam, kata Habib Ali, ya cukup hari ini selesai kita. Keterangannya di mana? Habib tidak memberikan penjelasan sama sekali. Sudah ngaji tadi. Sudah ngaji tadi. 1 jam tuh kita ngaji. Jadi, baik, pulang. Beliau merenungkan. Oh, praktek. Ilmunya langsung praktek. Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam. Diam itu dipraktekkan oleh Habib Ali. Jadi sekali-sekali kita harus butuh waktu diam, ya. Karena memang al-lisan jirmu'u shaghir wa jurmu'u kabir. Lidah inilah yang menjadi penyebab banyaknya orang masuk neraka. Bentuknya kecil dan bahayanya besar. Jadi dia renungkan dapat ratusan faedah dari diamnya seorang guru. Ya, di situ dia berpikir, oh maksudnya begini, subhanallah. Nah ini udul, orang-orang adil. Mereka amalkan ilmunya, mereka amalkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya, Allah akan berikan ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Itu kuncinya tuh. Man amila bima alima awrasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, niscaya Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Dalam bahasa Al-Quran disebut ilmu laduni, ya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan juga ketakwaan. Kalau mau mudah ilmu itu masuk ke dalam hati kita, kalau ingin mudah menghafal
ayat suci Al-Quran, atau ingin menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad, atau ilmu-ilmu agama lainnya, maka Allah sudah menyatakan satu cara yang sangat mujarrab. Apa itu? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ayat Al-Quran. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Semampu kalian, maka Allah yang akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Berapa banyak para aulia, para ulama, para sulaha, mereka belajarnya ya hanya membaca beberapa lembar, tahu-tahu diberikan futuh. Seperti siapa tuh? Syekh Ali Baros. Ya. Kebanyakan para sejarawan mengatakan membaca Muqaddimah Bidayatul Hidayah di hadapan gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tapi diberikan futuh, terbuka itu ilmu karena ketakwaan. Ya, dia mengamalkan ilmunya dengan sebenar-benarnya. Insyaallah pertemuan berikut kita membahas lanjutan daripada sudah masuk ke bab yang baru, dan juga informasi untuk pertemuan Ahad berikutnya itu pertemuan kita libur nanti, ya. Jadi ada satu pertemuan lagi terakhir. Setelah itu kita bertemu nanti selepas bulan Hari Raya Idul Fitri. Insyaallah mudah-mudahan semua dikasih panjang umur, sehat, afiah, sehingga bisa juga melanjutkan sampai hatam kitab Sahih Al-Bukhari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam' marhuma wa tafarraqan bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.